Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tahapan akhir pengecekan pada mainboard. Kita masuk ke blok LVDS, di mana blok ini adalah tahapan akhir pemeriksaan. Artinya ketika kita mengecek blok ini, berarti tahapan power run sudah terpenuhi. Jadi semua tegangan yang ada di power run sudah bekerja dengan baik. Di skema dia punya blok sendiri, blok LVDS. Diperhatikan pada mainboard, LVDS itu tempat atau soket yang menghubungkan antara LCD dan mainboard dengan perantara fleksibel, kabel fleksibel. Nah, di mainboard ada tulisan CN1 di kode yang ada di soketnya ini CN1. Jadi kalau misalnya mau memeriksa tegangan yang ada di soket LVDS, perhatikan di soketnya, cari kode yang di soketnya. Biasanya ada CN berapa ini. Kemudian buka skemanya, tuliskan di bagian search ini CN1, nanti akan diarahkan ke blok ini, blok LVDS. Nah, tahapan pengukurannya untuk skema ZE6 ini yang dari awal kita bahas, tahapan pengukurnya itu kaki 1 adalah V-in. Nah, ini masih ingat V-in, dan harus ingat terus karena V-in itu adalah tegangan utama. Jadi bisa dikatakan semua blok yang ada di mainboard itu ada tegangan V-in-nya. Nah, ini tegangan V-in-nya masuk sebesar 19 volt lewati R269. Nah, lihat ini, masih ingat kalau ada tulisan seperti ini, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan kondisi, bisa R-nya ditiadakan atau ada R-nya tapi nilainya 0, atau hanya nilainya 0, atau ini hanya dilewati saja, langsung tersambung di mainboard tanpa ada komponen. Jika ada tulisan seperti ini nih. Kemudian di sini ada filter C248 dan C247. Dan perhatikan lagi, di mana ada tegangan 19 volt, maka filternya atau kapasitornya memiliki hambatan sebesar memiliki nilai hambatan, bukan hambatan sini, kalau kapasitor ini apa ya, kuat arus, mampu menahan kuat arus sebesar 25 volt atau 50 volt, yang pasti lebih besar dari tegangan yang akan dilewatinya. Jadi kalau misalnya kapasitor ini rusak, jangan diganti dengan kapasitor dengan nilai di bawah dari 25 volt, minimal 25 volt. Oke, masuk di kaki 1 dan kaki 2. Lihat, ini ada titik, berarti antara 1 dan kaki 2 ini saling terhubung. Jadi ini misalnya terhubung atau terjumper tidak sengaja, misalnya kena solder, itu tidak masalah karena memang pada dasarnya dia terhubung. Nah, ini kaki 1 kaki 2 nilainya 19 volt dari sini. Kemudian kaki 3 ada LCD VCC. Nah, kita anggap LCD VCC nya tidak ada, tegangannya tidak ada. Kita cari di mana sumbernya LCD VCC ini. Tidak bisa.
Nah, di sini kita ketemu LCD VCC, tapi ada garis underline ini satu. Berarti LCD VCC ini dan LCD VCC yang tadi, yang ini, tidak satu jalur atau tidak terhubung langsung. Biasanya masih ada jalur lain. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah harus persis sama. Jadi kalau LCD VCC ya LCD VCC. Ini ada underline satu, berarti bukan itu sambungannya. Ini sama. Oh, nah ini. Nah, jika ada seperti ini, berarti LCD VCC ini dan LCD VCC ini adalah sama. Nah, dari sini kita baru tahu. Oh, ternyata LCD VCC 1 dan LCD VCC itu memiliki satu jalur. Jadi harus dicari dulu untuk mengetahui LCD VCC 1 ini atau dengan LCD VCC ini satu jalur apa bukan. Nah, dari sini kita bisa ketahui LCD VCC dan LCD VCC 1 memiliki jalur yang sama. Ini dibaca oleh R257. Perhatikan ininya. Selalu saya ingatkan, ini diperhatikan. Nah, karena LCD VCC tadi dari sini, atau kita coba search lagi untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada LCD VCC dari sumber lain. Nah, kembali lagi ke dia, berarti memang LCD VCC. Nah, ini sama, masih di jalur yang sama. Ini juga soket, jadi tidak mungkin sumber. Enter lagi. Nah, selesai. Jadi tidak ada lagi LCD VCC selain itu. Jadi bisa dipastikan LCD VCC, sumber dari LCD VCC adalah LCD VCC 1. Nah, ini. Jadi yang tadi masuk sini kemudian mengalir LCD VCC ini tersambung dengan LCD VCC ini, maka yang sekarang kita cari adalah LCD VCC underline 1. Nah, ini kita tambah 1. Ini metode pencariannya sama di semua blok, tidak ada perbedaan. Sama metode pencariannya, cara baca skemanya juga sama. Oke, kita enter. Nah, kita menemukan sumber LCD VCC underline 1 ini di U16. Ini ada out, berarti keluaran. Ini ada in, berarti masukan. Jadi bisa disimpulkan inputnya adalah kaki 6 dan kaki 4 U16 ini. Kemudian outputnya LCD VCC yang di-trigger oleh kaki 3. Nah, ini yang sering mengalami masalah. Masalahnya di mana? Di tegangan U16 kaki 6 dengan 4 ini ya. Tegangan plus 3V ini hadir, tapi tidak sampai keluar ke LCD VCC 1 ini. Kenapa? Karena biasanya trigger ini tidak bekerja. Yang bisa dilakukan, kita cek dulu ini R259. Biasanya kalau ini drop atau over nilainya, dia akan menggroundkan. Jadi signal yang dari chipset ini ya, kita pastikan dulu ini dari mana ya. INT LVDS digon enter. Ini dari mana? Dari H26 kita cari. Ini U21 PinaView. Berarti ini murni artinya dari chipset. Ini PinaView 1,66G. Lihat di mainboardnya, kode chipsetnya ada U21. Kalau ada D begini itu berarti di dalam skema ini dibagi-bagi blok. Ini ada U21C. Berarti blok-blok yang ada di dalam chipset itu dibagi-bagi seperti ini. Pada intinya itu tetap saja chipset. Cuma sebuah chipset yang terbagi bagian-bagian yang ada di dalamnya. Ini U21A. Nah, ini.
Jadi jika ini masalah ya, tidak bisa mengeluarkan signal, bisa karena jalur, bisa karena resistor tadi, ya, itu masih bisa diakali. Kita masih bisa melakukan penjamperan langsung. Nah, ini karena fungsi iNet LVDS Digon ini hanya untuk men-trigger U16 ini, maka ini kita bisa lakukan penjamperan dari kaki 6 ke kaki 1. Ini kalau mau melakukan penjamperan seperti ini, U16 nya tidak usah dilepas, biarkan saja di posisinya, kemudian kita tarik kabel kaki 1 kaki 6, kita hubungkan langsung. Kenapa? Karena ini sudah plus 3V. Ingat, plus 3V adalah posisi blok S0, blok akhir. Begitu juga LCD VCC ini adalah tegangan-tegangan yang keluar di LCD VCC ini adalah S0, sudah kondisi S0. Nah, ini ya, ingat, kalau mau menjamper ini bisa langsung saja tanpa melepas IC-nya. Atau kalau ingin, atau misalnya punya komponen, coba diganti dulu U16-nya. Bisa jadi U16-nya ini bermasalah. Tapi selama ini saya biasanya langsung saya jumper, karena belum pernah menemukan masalah akibat jumper ini terjadi yang tidak diinginkan. Oke, jadi jalan ceritanya sama, plus 3V ini masukin, kemudian keluar V outnya menjadi LCD VCC 1, terhubung ke LCD VCC 1 ini, masuk ke LCD VCC. Nah, LCD VCC ini adalah yang masuk ke LVDS di kaki 3, di kaki 4, dan ada di bawah lagi nih di kaki 30. Oke, selanjutnya ada plus 3V. Nah, ini sama yang tadi, plus 3V, nilainya juga 3 volt. Yang ini juga nilainya 3 volt. Apa ini boleh dijumper? Kan sama-sama plus 3V. Nah, secara logika harusnya bisa, tapi saya pernah mencoba, tampilannya biasanya blank putih kalau dijumper. 3V dengan ini karena sama-sama 3V. Jadi saya pernah mencoba cuman tidak berhasil, artinya hasilnya blank putih. LCD hidup nyala tapi blank putih. Ini CCD power, ini kalau tidak salah untuk kamera. Biasanya saya tidak ukur sih kalau yang begini-begini. Ini input plus 5V, ini di kaki 78, ini juga harus ada. Tidak wajib sih ini, sebaiknya ada, tapi artinya tanpa dia pun dia harusnya sudah bisa tampil. Kayak ini USB con. Ini biasanya saya tidak ukur karena ini hubungan ke chipset. Yang saya ukur selanjutnya adalah dispon. Ini yang memberikan cahaya ke LCD bersama LCD V adjektif ini, VADJ. Ini kedua ini harus ada, tidak boleh tidak ada. Jika salah satunya ada, yang lainnya tidak ada, ini bisa dijumper kaki 13 dan kaki 14 ini disambung. Ini masih bisa karena fungsinya sama. Cuman biasanya kalau LCD VADJ tidak ada, dispon juga tidak ada. Kita cari dispon ini asalnya dari mana. Kalau LCD VADJ ini sudah jelas, kita lihat ini asalnya dari chipset. Ini sama dengan yang tadi, yang men-trigger U16 tadi, ini sama. Nah, sekarang kita cari yang dispon.
Ini ada display. Coba kita cari lagi di bagian lain apa ada. Nah, berarti display yang ini terhubung dengan display yang tadi. Jadi yang tadi adalah sumbernya. Mana tadi? Ini. Berarti display yang ini adalah sumbernya sebesar sama 3 volt juga. Ini Hall sensor. Nah, ini sensor ini biasanya untuk mematikan dan menghidupkan. Jadi ini jika 3 VVCU di LED ini hadir, di sini juga harus hadir, tidak boleh tidak. Nah, ini display ini asalnya juga dari apa ini, chipset. Nah, ini lihat halaman 4 ini sama, berarti di halaman yang sama, berarti chipset membutuhkan signal juga. Ini juga sering hilang, sama seperti ini sering hilang. Ini juga masih bisa diakali karena dia hanya berfungsi sebagai trigger, bukan sebagai data. Jika signal dari chipset itu adalah data, maka kemungkinan besar ada yang tidak berfungsi. Tapi jika signal itu hanya berupa trigger, nah itu masih bisa kita akali, kita masih bisa melakukan jumperan untuk melepaskan input ke output dari IC atau MOSFET. Oke, selanjutnya, nah itu saja yang perlu diukur di jalur LVDS. Pastikan Vin hadir, pastikan LCD VCC hadir, plus 3V hadir, display LCD VADJ itu hadir semua. Jika semua tegangan itu hadir, maka kemungkinan adalah chipset jadi penyebab utama tidak tampilnya atau no displaynya barang, karena setelah tegangan-tegangan ini hadir, maka yang bekerja selanjutnya adalah signal data dari chipset. Ya, itu saja sebagai acuan kita dalam melakukan pengukuran. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek proses pengukuran mulai dari awal, mulai ketika mainboard kita kerjakan sampai selesai, dan membahas kasus-kasus yang sering ditemukan di laptop yang lagi bermasalah. Oke, sekian dan terima kasih.